apa yang dilakukan oleh seseorang bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya yang diuntungkan itu yang bersalawat. Yang bersalawat, salawat sekali dibalas 10. Apa yang untung? Cuma karakter manusia ini selalu khuliqal insanu ajula. Ya. Bayangkan kalau bayarannya semua itu di DP berbentuk uang. Ya, bentuk uang. Antum lihat semuanya. Nggak tahu udah zikir, tasbih ini semua. Nah, itu masyarakat yang awam. Tapi kalau masyarakat yang sudah mulai dan tahu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati itu semua. Jadi berzikir, bersalawat, itu dia merasa nikmat, merasa bahagia, merasa ya, sehingga mereka kalau di malam hari ketika berzikir dia katakan ya lailutul, wahai malam, teruskanlah malammu. Wa ya subhu qif la tatlu, wahai wahai pagi hari, wahai fajar, jangan kau menyingsing. Ya. Qif, jangan menyingsing. Dia masih menikmati dalam bermunajat kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, ma tabatid dunya illa bidzikrik. Jadi dunia itu tidak indah kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakin ahlu dunia, seperti kata-kata para solihin. Masakin ahlu dunia, miskin. Ya Allah, menyedihkan, kesian sekali orang dunia meninggalkan dunia, tapi tidak pernah menikmati nikmatnya dunia itu sendiri. Pikiran mereka itu kan harta, tidak. Zikrullah wa hubbullah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu bukan karena kehebatan seseorang, juga karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin di sholat Idul Fitri pun saya singgung beberapa hal ini. Cuma ada yang menarik juga, yang saya singgung saat itu, sebetulnya walillahil masalul a'la, kita nggak bisa memperumpamakan Allah dengan makhluknya. Tapi pakai strategi anak kecil ketika memohon dari orang tuanya, nangis, ngerengek, dapat nggak akhirnya? Dapat. Jadi sampai orang tua yang ngasih dia. Kenapa nggak dilakukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, seseorang menangis, mereka memohon apa, ya dikasih. Ya. Kemarin saya melihat video seseorang yang di kursi roda jatuh. Ya, jatuh dia. Dilihat oleh seekor kuda, mungkin kudanya kenal dia atau tidak kenal. Pertama yang ditarik itu kursi rodanya, karena daerahnya agak turun. Terus orang tadi ditarik, kan nggak bisa jalan. Bayangkan kemudian kuda tadi menidurkan dirinya di sampingnya. Ditidurkan. Sampai yang tadi nggak bisa jalan tadi merambat sampai memegang kuda, naik. Baru. Kalau kuda saja Allah berikan kasih sayang kepada manusia, bagaimana Rabbul Ibad, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu baru satu rahmat yang diturunkan di bumi. Masih ada 99 di akhirat. Tapi yang namanya iblis, la'natullahi alaih, dan seluruh rombongannya itu, dia berusaha. Bagaimana dibuat manusia tadi punya sifat putus asa. Yang sakit terus nggak sembuh, sudah ini. Sudah putus asa. Yang ini juga cari rezeki juga dibuat putus asa. Endingnya apa? Supaya orang-orang ini bunuh diri, coba. Jadi sedih ini, yang punya cobaan ini, yang ini. Endingnya udah nggak ada gunanya hidup. Kamu katanya punya Tuhan, punya Allah, nggak dikasih juga permintaan kamu. Terus akhirnya juga, nah ini menjadi kelompok mereka yang selalu mengganggu manusia. Ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia akan ganggu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Seperti yang saya jelaskan di bulan suci Ramadan, terus kerja yang ganggu. Sampai manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu pahala yang besar dalam kehidupan ini adalah idkhalus surur. Ya. Masukkan kebahagiaan, buat orang lain tersenyum. Yang tadi udah nggak punya harapan, ada harapan. Yang tadi hidupnya juga
sulit ada jalan keluar. Itu pahalanya luar biasa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu yang membuat orang ini akhirnya, ya kalau sampai dia na'udzubillah bunuh diri, campakkan dalam api neraka. Bagaimana bahagianya seseorang itu ketika ada yang memberikan solusi dan jalan keluar kebahagiaan pada mereka-mereka yang mendapatkan kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita